jumpa untukmu semua. Salam sejahtera. Saya Romo Istomuti kali ini diberi kesempatan untuk membawakan renungan untuk sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Gereja Katolik memiliki devosi yang khusus kepada Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Dasar penghormatan khusus ini sudah termuat di dalam kitab suci. Dalam kitab suci, Maria berulang kali disapa dengan kata Ibu Tuhan. Dialah Ibu Tuhan kita. Maria juga adalah tokoh iman yang berhasil mempertahankan jawaban ya, mempertahankan kesetiaannya, mempertahankan fiatnya dengan jawaban ya di hadapan Allah, mulai dari saat dia menerima kabar gembira sampai pada dia mengalami kabar duka cita, yaitu peristiwa salib. Hari ini kita memperingati Maria Bunda Gereja. Perikop yang kita renungkan pada kesempatan ini adalah Injil Yohanes. Meskipun secara kuantitas Injil Yohanes tidak banyak memunculkan Maria dalam kisah Injilnya, namun secara kualitas Maria muncul di saat-saat yang tepat, saat-saat yang penting. Itu juga bukan berarti bahwa Maria tidak hadir dalam seluruh perjalanan Yesus. Mulai dari kisah pertama yang dilakukan Yesus di Kana sampai penyerahan Bunda Maria di bawah kaki salib, Maria muncul di awal dan akhir. Inilah cara Injil Yohanes menunjukkan bahwa Maria hadir dari awal perjalanan Yesus sampai pada akhir hidup Yesus di bawah kaki salib. Saudara dan saudariku, sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan, mari kita selami beberapa poin refleksi berikut. Yang pertama, Maria adalah ibu yang kuat, seorang ibu yang tegar berdiri di bawah kaki salib. Injil Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Maria tidak tersungkur, Maria tidak jatuh, Maria tidak berlutut, dia tidak rebah di bawah kaki salib Yesus. Ia tetap berdiri tegar menyaksikan anaknya disiksa dan dibunuh. Inilah ungkapan ketegaran hati seorang ibu Tuhan, ungkapan ketegaran iman seorang ibu Tuhan. Sebagai seorang ibu, tentu hatinya hancur menyaksikan anaknya disiksa, anaknya diperlakukan dengan keji, bahkan dibunuh. Ibu mana yang kuat seperti Maria? Tidak ada ibu yang kuat seperti Maria. Namun Maria tetap kuat dan setia pada fiatnya. Dia katakan apa? Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Iman dalam suasana duka cita menunjukkan kualitas iman yang luar biasa. Yang kedua, penyerahan Maria kepada gereja. Injil Yohanes adalah Injil yang kaya akan simbol. Kita perlu menyelami pilihan-pilihan kata yang digunakan Injil Yohanes yang sangat reflektif ini. Memang kata yang dipakai Yesus untuk menyebut Maria saat menyerahkan kepada murid yang dikasihi Tuhan, Yesus menggunakan kata perempuan. Hai perempuan, bukan ibu. Hai perempuan, inilah anakmu. Ini bukan berarti Yesus tidak menghormati ibunya. Justru sapaan ini punya makna yang luar biasa. Maria adalah perempuan baru, Hawa baru yang membuka pintu keselamatan bagi umat manusia. Jika Hawa lama yang kita kenal dalam kitab suci Perjanjian Lama jatuh dalam dosa, jatuh karena ketidaktaatannya, maka Maria sebagai Hawa baru, sebagai ibu Tuhan, justru bangkit membuka pintu keselamatan yang ditutup oleh Hawa lama dengan ketaatan dan kesetiaan Maria yang total. Yang ketiga, murid yang dikasihi Tuhan sebagai wakil gereja untuk menerima Maria
sebagai ibu, sebagai bunda gereja. Murid yang dikasihi adalah wakil gereja Kristus. Berbeda dengan murid-murid yang lain yang lari meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus. Murid yang dikasihi oleh Tuhan tetap tegar, berdiri sampai akhir di bawah kaki salib. Dengan berkata, "Inilah ibumu." Yesus menyerahkan Maria kepada gereja sebagai ibu gereja. Sejak saat itu, Maria tinggal bersama murid yang dikasihinya dalam persekutuan iman. Maria menyertai kelahiran gereja dan menguatkan iman gereja. Saudara dan saudariku, sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan. Dari perikop yang sudah kita renungkan tadi, apa yang perlu kita pelajari dalam hidup kita? Yang pertama, tegarlah dalam iman yang taat dan setia seperti Maria. Tidak hanya taat saat-saat mengalami kegembiraan, melainkan juga saat mengalami tantangan dan duka cita dalam hidup. Setia dalam jalan salib hidup kita masing-masing adalah pernyataan cinta yang paling besar. Yang kedua, kita perlu taat dan setia seperti Maria. Kita memang mewarisi dosa Hawa, sering jatuh karena keangkuhan, kesombongan, dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tetapi dengan doa dan teladan Maria yang kita pelajari pada Injil hari ini, kita harus bangkit dan setia mengikuti teladan Maria yang sangat luar biasa. Yang ketiga, Maria adalah bunda kita, bunda gereja. Ia akan menyertai seluruh perjalanan iman kita dengan doa-doanya. Maka tekunlah berdevosi dan berdoa bersama Bunda Maria. Yakin dan percayalah bahwa seorang ibu tentu tidak akan melepaskan anak-anaknya berjalan sendiri dan diombang-ambingkan oleh dunia. Marilah kita berdevosi kepada Maria dan berdoa bersamanya. Kita yakin, kita percaya Maria akan menyampaikan seluruh doa dan permohonan kita kepada Allah, sebab Yesus putranya yang tunggal tidak akan pernah menolak permintaan ibunya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita juga merayakan peringatan Maria Bunda Gereja sehari setelah perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta juga adalah perayaan hari lahirnya gereja. Semoga Maria menyertai seluruh perjalanan gereja. Serahkan perjalanan hidup kita hari ini pada doa ibu kita, bunda gereja. Belajarlah dari ibu kita satu cinta yang luar biasa, cinta yang setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Salam.